ngomongin soal Bapemperda nih Pak, kita mau tahu apa sih sebenarnya Pak tugas dan wewenang dari Bapemperda DPRD Kota Cirebon? Bapemperda ini tugasnya ini menyusun program pembentukan peraturan daerah. Bapemperda ini juga memiliki tugas mengharmonisasikan, melakukan pembulatan dan konsepsi terkait Raperda dan Perda seperti itu dengan kantor Kementerian Kementerian Hukum dan HAM Kanwil di Jawa Barat. Pak, sepanjang tahun 2023 ini ada berapa banyak nih rancangan peraturan daerah yang inisiatif dari Dewan dan juga dari eksekutif nih? Propemperda kita tahun 2023 itu total awal sebelum melakukan perubahan ada 16. 16. Ada 16 Propemperda. Yang setelah dirubah itu jadi 17. Bertambah ya? Bertambah 2 usulan dari wali kota. Yang satunya belum bisa dilanjutkan, jadi akhirnya di drop out dari Propemperda. Jadi 15 ditambah 2 usulan baru. Dari 17 ini ada total 6 rancangan peraturan daerah yang berinisiatif dari DPRD dan 11 dari pemerintah Kota Cirebon, dari wali Kota Cirebon. Bahwa tugas fungsi kewenangan Bapemperda itu salah satunya adalah merupakan fungsi kewenangan DPRD, di mana fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi kontrol. Salah satu dari fungsi Bapemperda tadi yang disebutkan, fungsi legislasi yang disebutkan tadi sama Mas Dewa, ini menghasilkan beberapa produk Raperda, khususnya yang menyangkut hajat masyarakat Kota Cirebon. Di antaranya tadi ada inisiasi dari DPRD, yaitu Perda pesantren salah satunya, Perda disabilitas, pelindungan disabilitas, lalu ada Perda mengenai KB, keluarga berencana, narkotika, hari jadi Cirebon, hari jadi Cirebon dan tata ruang ya. Tidak ada yang tidak penting, Mbak, bahwa peraturan daerah itu merupakan salah satu petunjuk teknis dalam melaksanakan kinerja-kinerja pemerintah daerah. Sehingga ketika pemerintah daerah ini melaksanakan kegiatan ini butuh gantungan atau payung hukum, di mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 3 bahwa pasal 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini mencerminkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu harus berlandaskan aturan hukum itu sendiri. Ada aturan hukum yang jelas ya Pak ya. Dari 17 rancangan peraturan daerah ini memang sebenarnya hampir semua sudah diparipurnakan menjadi peraturan daerah. Tinggal implementasi di tahun depan, Mbak ya. Jadi hanya beberapa saja yang masih belum disahkan dan ada satu yang belum kita bahas. Mungkin satu yang belum dibahas apa tuh Pak Cicip? Mungkin bisa disampaikan dari inisiatif DPRD Pak Cicip? Kebudayaan Cirebon. Karena kebudayaan Cirebon juga masih dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Apa yang membuat hal itu menjadi lama Pak? Karena memang kalau bicara kebudayaan Cirebon, ini banyak faktor yang juga harus masuk dalam perda tersebut, sehingga ini kita sedang menginventarisir apa-apa saja yang bisa masuk dalam perda ini. Nah ini yang bikin lama. Tapi kenapa dari 17 perda ini proses, saya bicara proses ya. Kalau bicara proses mengenai pembentukan Propemperda itu rencana pembentukan perda untuk tahun depan. Nah ini diproses sebelum tahun bersangkutan. Artinya kalau sekarang kita akhir tahun ini kita coba merancang bangun apa-apa saja yang akan disampaikan nanti pada tahun depannya. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Mas Dewa, 17 Propemperda tahun 2023 ini disahkan atau dirancang pada tahun 2022. Sehingga tahun berjalan kita melakukan pembahasan satu persatu. Propemperda yang kita bahas itu ada 3 perda wajib. 3 perda wajib. Nah, ini 3 perda ini yang menjadi pokok bahasan seluruh wilayah kota. Yang wajib itu apa sih Pak? 3 yang pertama,
perda mengenai APBD tahun ke depan. Oke, tahun 2024 nih. Iya. Yang kedua, perda pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban wali kota terhadap APBD yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga apa satunya, Mas? Perubahan APBD. Sehingga menurut saya pengesahan Propemperda ini menjadi sangat menarik ketika dilaksanakan sebelum pengesahan APBD. Oke. Nah, ini kadang-kadang kita juga dianggap tidak penting, padahal Bapemperda ini menjadi satu titik tonggak di DPRD yang menurut saya sangat penting. Kita tidak bisa membahas APBD apabila perda APBD ini tidak masuk dalam Propemperda. Oke. Coba bayangkan apabila Bapemperda tidak memasukkan perda APBD di dalam Propemperdanya, apa yang akan dibahas dalam APBD-nya? Betul. Ini yang sangat menarik menurut saya, dan bagi kami ini sangat penting. Artinya ada kesinambungan antara tiap-tiap bagian atau tiap-tiap alat kelengkapan dewan alat kelengkapan di DPRD. Bahwa yang pertama kita bahas dari Bapemperdanya. Ya. Bapemperda membahas prolegda juga isinya adalah membahas perda, karena APBD adalah perda. APBD ini perda nih. Kalau kita juga tidak mengesahkan atau tidak mengajukan perda APBD, sehingga ini akan berakibat sangat fatal nanti ke depan. Fatal lah apabila perda APBD tidak dimasukkan dalam prolegda. Hal-hal seperti ini kelihatannya banyak sekali luput di masyarakat kita. Nah, ini kebanyakan orang kan melihatnya bahwa DPRD sedang membahas APBD, padahal sebelumnya ini dibahas dulu di Bapemperda. Kalau Bapemperda bersepakat sudahlah kita melakukan evaluasi karena APBD ini gagal, sudah kita nggak usah bahas, tidak usah memasukkan perda APBD ke dalam prolegda kita, kan bisa toh. Nah, yang terjadi ini menggunakan APBD yang tahun sebelumnya. Oke, ini... Dan fungsi anggota DPRD adalah tugasnya adalah legislasi. Legislasi menjadi sebuah tugas yang pokok, menjadi sebuah tugas yang penting bagi setiap anggota DPRD yang menjabat. Siap. Ini penting. Kenapa? Karena negara ini adalah negara hukum. Ya. Restat kan kita, bukan mahstat, bukan negara kekuasaan. Mantap. Nah, aturannya ada di situ. Kita diatur untuk segala sesuatu yang berjalan di Kota Cirebon harus juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Siap. Jadi dari 17 itu secara yang belum sama sekali dibahas itu terkait perda inisiatif hanya satu, Mbak. Hanya satu, yaitu perda pelestarian kebudayaan Cirebon. Nah, ini sama sekali belum dibahas karena memang prosesnya masih panjang, masih ada proses yang memang harus kita tempuh lah di internal DPRD maupun dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ini kan ada proses pengharmonisasian. Terus yang satu terkait sistem drainase perkotaan. Ini sistem drainase perkotaan itu kita sudah konsultasi ke pemerintah provinsi. Di Biro Hukum itu merekomendasikan bahwasanya perda ini tidak harus ada. Karena memang cukup dengan perkada saja, yaitu dengan perwali. Ini cukup bisa diatur melalui perwali. Di inisiatif wali kota sebenarnya hampir semua selesai. Cuman memang di internal DPRD memang kita anggap sudah selesai lah. Di kita sudah selesai, hanya ada beberapa perda yang memang masih ada beberapa syarat yang memang harus diadakan. Cuman sampai dengan saat ini belum cukup syarat itu, jadi makanya kita belum bisa selesaikan di tahun sekarang, tapi insya Allah di awal tahun besok bisa diselesaikan. Dilanjut lagi ya Pak ya? Berarti ini Pak Tresya tertarik dengan perda RT RW. Ini apa yang disoroti dalam pembahasan tersebut, Pak Sauki? Untuk wilayah Kota Cirebon nih Pak, rancangan tata ruang kita seperti apa sih Pak? Ya, bahwa kebutuhan tata ruang kita ini memang masih belum mencapai titik maksimal, di mana menurut peraturan perundangan ada batasan ruang terbuka yang memang harus
diberikan oleh pemerintah kota demi memberikan perlindungan hukum masyarakat. Satu itu yang kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dewa, bahwa kebutuhan itu yang kemudian menjadi titik diskusi panjang. Diskusi panjang bahwa dalam rangka menentukan ruang terbuka ini, kebutuhan akan ruang terbuka ini yang persepsinya harus disamakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan kondisi existing yang ada di Kota Cirebon, bahwa ruang terbuka kita itu memang dengan luasan wilayah yang sangat kecil, ini kemudian kebutuhan ruang terbuka juga cukup lumayan besar. Ini maka harus ada upaya lebih dari pemerintah kota dalam rangka mewujudkan kurangnya ruang terbuka hijau yang diharapkan oleh undang-undang. Kalau bicara ruang terbuka hijau, dari ujung ke ujung harus punya kepemahaman yang sama. Komitmen bersama harus gitu ya. Ada komitmen bersama untuk melestarikan atau mengembangkan kota ini tanpa menggusur ruang terbuka hijau gitu loh. Kita banyak lahan-lahan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, tapi ternyata beralih fungsi dan lain sebagainya ini menjadi kendala. Kalau hanya dari kita, dari DPRD yang mengkritisi itu terus-menerus tanpa ada niatan baik dari pemerintah kota untuk mewujudkan ruang terbuka hijau, saya yakin sampai kapanpun nggak akan bisa terwujud. Walaupun secara aturan sudah diatur nih luasan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah kota Cirebon yang sekian itu sekian persen kan gitu. Tapi ini kan dengan alasan pembangunan dan pesatnya kehidupan kota dan juga urbanisasi yang ada di kota Cirebon, menurut saya bukan sebagai sebuah alasan untuk mengurangi RTH gitu loh. Saya sih berharap perubahan Perda RT RW ini bukan sebagai alat legitimasi untuk kemudian mengurangi RTH yang kita punya. Justru semangatnya harus bisa menambah. Kalau saya bersepakat itu, gitu loh. Sehingga kehidupan kota ini yang sudah kotanya kecil, penduduknya banyak, padat dan lain sebagainya, bisa terfasilitasi dengan adanya ruang terbuka hijau kan gitu. Bahwa RTH nanti yang akan kita sahkan itu harus juga berpihak kepada masyarakat, harus juga berpihak kepada tumbuhnya RTH yang kita punya, bukan berpihak kepada bukan sebagai alasan, bukan sebagai alat legitimasi dengan bicara mengenai dengan alasan pertumbuhan kota dan lain sebagainya. Sehingga mengurangi RTH yang ada. Justru saya sih menginginkan RTH yang ada dipertahankan, ada hibah luasan wilayah dari pusat juga itu menambah RTH. Itu loh. Saya menginginkan itu. Perluasan kita kan ada beberapa wilayah-wilayah di kota Cirebon itu yang tadinya milik pusat menjadi milik kota Cirebon. Dan ini juga menjadi sebuah daya dorong kita untuk menambah RTH itu. Saya mau tanya nih Pak, idealnya berapa lama sih Pak dalam hal penyusunan dari Raperda menjadi Perda ini dari pengajuan ya, terus juga dibahas sampai disahkan, berapa lama sih idealnya Pak? Idealnya kalau misalkan tergantung Perda sebenarnya. Tergantung Perda. Memang kalau misalkan perubahan terus substansinya tidak terlalu krusial dan ini hanya merubah beberapa pasal, 1 bulan 2 bulan bisa selesai. Tapi kalau misalkan kayak Perda pesantren Mbak, ini kita berapa lama ya? Hampir itu udah lama juga 8 bulan Pak, Mbak. 8 8 bulan baru bisa diselesaikan. Karena memang satu Perda baru di kota Cirebon belum pernah ada. Terus yang kedua substansinya juga penuh dengan tantangan, karena kan ini kan terkait keagamaan yang Perda di dalamnya ini kita tidak bisa mengatur terkait keagamaan karena itu kan hak mutlak pemerintah pusat kan terkait mengatur keagamaan. Jadi harus lebih hati-hati juga ya Pak? Harus lebih hati-hati, jangan sampai juga nanti kita pasang pasal di situ juga mengatur terkait aturan yang hanya bisa diatur pemerintah pusat, itu juga kan nggak boleh. Gitu. Makanya ini lumayan panjang karena proses perdebatan
proses ya harus lebih teliti ini sih seperti itu. Oke. Ini 8 bulan nih untuk 8 bulan itu ya? Iya, untuk belum beres nih ya? Belum beres. Buat di belum beres, sekarang sudah selesai. Sudah selesai kan tuh waktu saat awal ya Pak, sampai 8 iya, bulan 8 lebih. bulan itu nggak beres-beres, tapi alhamdulillah di 8 bulan terakhir itu kemarin kita beres. Dan sudah diparipurnakan dan bis tahun depan insya Allah bisa dijalankan perdanya. Oke. Tahun 2024 kan sudah ada ya Pak? Sudah ada. Oke, berapa banyak Pak? Totalnya itu berarti 14. 14. 10 dari inisiatif wali kota, 4 dari kita. Termasuk 3 perda wajib ya. Oh, Termasuk tiga perda wajib. Ini saya juga mau informasikan juga buat masyarakat nih. Oke. Nanti ada inisiatif dari DPRD, itu salah satunya itu ada perda tentang perlindungan anak. Terus yang kedua ada perda penyelenggaraan perlindungan perempuan, Mbak. Perlindungan perempuan. Ini yang paling penting buat saya ya. Terus yang ketiga ada perda pelestarian kebudayaan Cirebon. Pelestarian PR tadi itu ya. 2023 saya masukin lagi ke tahun 2024 kita masukin lagi. Terus yang keempat ada perda tentang penanggulangan bencana. Oke, 2024 kita juga masuk tahun politik. Ini kan masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan dari wakil rakyat kita. Sedangkan masa jabatan Bapak pun nanti tinggal menghitung bulan ya. Ya, ini bagaimana nih untuk bisa memfokuskan, memberikan yang terbaik maksimal kepada warga Kota Cirebon Pak Sauki nih? Di saat harus mementingkan kota kita tercinta dan juga memenangkan dirinya sendiri. Bagaimana Pak? Bahwa kalau buat saya pribadi ini nggak ada persoalan yang harus jadikan masalah, Mbak. Karena soal perjuangan buat masyarakat dan tadi apa yang disampaikan Mbak itu kampanye politik ya, buat personal ini bukan dua hal yang saling berhadapan. Bahwa ini adalah satu kinerja yang memang mampu menunjuk tanggung jawab yang dititipkan kepada kita sehingga masyarakat mau untuk memilih kita kembali. Artinya bahwa di sini bagian terpenting untuk menunjukkan eksistensi sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat. Jadi kalau tadi Mbak sampaikan ini tahunnya tahun politik terus susah nggak untuk ngaturnya? Enggak. Mengatur waktunya begitu? Enggak Mbak, justru malah buat saya pribadi bahwa ini sangat membantu bahwa kita membuktikan kepada masyarakat bahwa apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat ini mampu kita perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Perda kebudayaan, di mana kita tahu bahwa masyarakat Kota Cirebon di dalam Kota Cirebon sendiri punya 3 lembaga budaya, 3 lembaga adat yang memang menjadi titik tumpu bagi pemerintah Kota Cirebon. Kenapa saya bilang titik tumpu? Berdasarkan pendapatan daerah hari ini, kita ini perdagangan dan jasa. Di mana perdagangan jasa ini harus punya daya tarik, di antaranya kita punya keraton sebagai daya tarik yang bisa memberikan nilai lebih pada pemerintah kota melalui daya tariknya itu sendiri. Baik, Pak, urgensi dan juga perubahan apa sih yang diharapkan dari perda yang sudah dibuat selama ini, Pak Cicip? Ini juga sebagai otokritik untuk kita sebagai penyelenggara pemerintah. Banyak perda-perda, saya akan buka nih izin ketua ya. Banyak perda-perda kita yang sudah dihasilkan hasil kesepakatan DPRD dan juga eksekutif pemerintah daerah ini sudah seharusnya bisa berjalan. Tetapi kenapa kemudian perda ini banyak yang tidak berjalan? Karena amanat dalam perda ini untuk melaksanakannya harus ada perwal. Banyak sekali perkada atau perwal yang menjadi amanat perda ini belum bisa maksimal, belum ada perkadanya sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Nah ini juga menjadi bahasan kita selanjutnya, menjadi PR kita selanjutnya untuk melakukan evaluasi dari semua perda. Dari semua perda kita lihat nih, nanti kita dengan bagian hukum, bawa perda dengan bagian hukum kan gitu, untuk lakukan evaluasi mana nih yang sudah berjalan efektif atau tidak. Tidak hanya disahkan lalu dianggap berlaku, tapi belum ada juknisnya lah kan gitu sebagai aturan pelaksana dari perda ini. Nah ini juga harus dikritisi, harus kita lihat, harus dievaluasi ulang gitu loh. Nah ini yang menjadi kemudian perda-perda ini menjadi efektif. Dan saya berharap perda ini bisa dijalankan sesuai dengan
kapasitasnya. Yang tadi juga Pak Cicip sudah sampaikan juga, jangan sampai kita sudah buat perdanya, perda ini tidak dijalankan. Ya. Saya berharap perda-perda yang sudah ada, yang dulu, maupun perda yang sekarang yang sedang kita bahas dan sudah kita bahas, berharap bisa diimplementasikan di Kota Cirebon. Karena insya Allah perda-perda yang kita buat implementasinya ini buat masyarakat Kota Cirebon, Pak. Oke, siap. Manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Dewa, terima kasih Pak Sauki dan juga Pak Cicip atas informasinya dari Bapupemda DPRD Kota Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk warga Kota Cirebon. Baik pemirsa, kita harus akhiri dialog khusus kali ini. Saya Novia April pamit, sampai jumpa.